Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Sakinatu Zahra dari kelas 12 MIPA 6. Berdirinya saya di sini yaitu untuk menjelaskan rancangan novel yang saya buat dengan judul In One Did Love. Pertama, saya akan menjelaskan isi sinopsis dari novel tersebut. Karin, yaitu seorang wanita cantik dan bijaksana, menjalani kehidupan penuh perjuangan sebagai sandwich generation. Dia terjebak dalam kewajiban untuk mengurus adiknya, yaitu Adiba, yang masih duduk di bangku sekolah dan membiayai kebutuhannya, sementara juga mendukung ibunya yang seorang single parent. Semua itu dilakukan meskipun dia juga ingin mengejar kebahagiaannya sendiri bersama pacarnya, yaitu Riza. Riza, meskipun menunjukkan sikap keras dan terkadang tak peka terhadap Karin, sebenarnya sangat menyayangi dari situ. Namun, dia juga bersembunyi dalam kebohongan besar, yaitu perselingkuhan dengan Jihan. Ketika Karin akhirnya mengetahui tentang hal ini, dia merasa dihianati. Tidak hanya oleh Riza, tetapi juga oleh ketiga teman Riza yang memilih untuk menutupi kebohongan itu. Dalam proses penyembuhan luka hatinya, Karin berkenalan dengan Fasya, teman dari Mahen. Yaitu Mahen adalah teman lama Riza yang diam-diam menaruh hati terhadap Karin. Fasya yang senantiasa ada di sisi Karin berperan sebagai penyejuk hati yang membuat Karin mulai mempertimbangkan untuk memberi kesempatan kepada ketiga teman-teman Riza. Namun, ketika Mahen mendekatinya, Karin harus menghadapi perasaan barunya yang semakin rumit. Selanjutnya ada judul, tema, tokoh, dan penokohan. Judulnya yaitu In One Did Love. Temanya percintaan, perselingkuhan, keluarga, dan konflik batin antara tanggung jawab terhadap keluarga dan hak pribadi. Tokoh dan penokohan yang pertama yaitu ada Karin, wanita yang cerdas, tegas, dan penuh kasih sayang, namun terperangkap dalam beban hidupnya sebagai sandwich generation. Dia harus mengorbankan banyak hal demi keluarga. Dia juga sangat setia pada orang yang dia sayangi, namun tidak bisa menerima pengkhianatan. Yang kedua yaitu ada Riza, laki-laki yang keras kepala, tetapi dalam lubuk hatinya sangat mencintai Karin. Meski memiliki kelemahan dalam kejujuran, Riza masih menginginkan hubungan dengan Karin meskipun telah berselingkuh. Karakternya penuh konflik internal antara cinta dan egoisme. Yang ketiga yaitu ada Mahen, teman kampus Rizam yang diam-diam menyukai Karin sebelum hubungan Karin dengan Rizam dimulai. Meskipun dia tidak pernah mengganggu hubungan mereka, Mahen tetap menyimpan perasaan terhadap Karin bahkan setelah dia mengetahui bahwa hubungannya telah berakhir. Selanjutnya yaitu ada tokoh Adiba. Adiba yaitu adik Karin yang masih remaja, sering menjadi sumber beban bagi Karin, tetapi juga menjadi alasan Karin berjuang keras. Adiba tidak menyadari betapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh kakaknya. Selanjutnya ada tokoh Fasya, teman Mahen yang berperan sebagai penyejuk hati Karin setelah keretakan hubungannya dengan Riza. Fasya adalah sosok yang penuh empati dan kesabaran, membuat Karin mulai membuka hati dan mempertimbangkan untuk memaafkan. Tokoh selanjutnya yaitu Lutfi dan Bimo, dua teman Riza yang lebih ceria dan ringan hati. Lutfi seringkali berbicara sembarangan dan bercanda, sementara Bimo lebih netral dan tidak terlalu terlibat dalam masalah pribadi. Meskipun mereka menyembunyikan perselingkuhan Riza, mereka tetap mendukung Karin ketika ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Riza. Dan selanjutnya ada tokoh ibu Karin, seorang single parent yang tegas dan seringkali egois, mengandalkan Karin untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan sekolah Adiba. Tidak terlalu peka terhadap perasaan Karin, namun sangat mencintai anak-anaknya. Dan tokoh yang terakhir yaitu Jihan. Jihan adalah wanita cantik dan percaya diri yang berselingkuh dengan Riza meskipun tahu bahwa Riza sudah memiliki pacar. Memiliki daya tarik besar terhadap Riza dan seringkali dianggap sebagai orang ketiga dalam hubungan Karin dan Riza. Penyebab utama keretakan hubungan Karin dan Riza memicu krisis emosional yang memaksa Karin untuk mengevaluasi ulang hidupnya dalam hubungannya. Lalu ada latar. Yang pertama, latar waktu. Sekitar tahun 2020, berlatar waktu modern dengan kehidupan kampus, pekerjaan sampingan, dan dinamika hubungan sosial yang khas generasi muda. Selanjutnya latar tempat, yaitu bertempat di kota Depok sebagai kampus dan kos. Karin tinggal di sebuah kos dekat kampus ternama di kota Depok, menjalani kehidupan mandiri sebagai mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Selanjutnya ada kota Surabaya, yaitu rumah ibu dan adiknya.
Ibu dan adiknya yaitu Adiba tinggal di kota Surabaya sehingga Karin menjadi penopang utama kehidupan mereka. Dan yang terakhir, kafe dan restoran. Awalnya Karin bekerja di sebuah kafe untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu setelah hubungan dengan Riza berakhir, ia ditawari bekerja di sebuah restoran milik Mahen sebagai pekerjaan sampingan yang tetap. Selanjutnya adalah latar sosial, kelas menengah perkotaan. Karin berjuang dalam perang sandwich generation menjadi tulang punggung keluarga sambil berusaha mengejar pendidikan. Kehidupannya mencerminkan tekanan finansial dan sosial yang dihadapi banyak mahasiswa juga harus bekerja sambil berkuliah. Mohon maaf, ada kesalahan dalam penulisan. Selanjutnya latar suasana. Awalnya penuh ketegangan dan kesedihan. Karin merasa terjebak antara pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan hubungan yang retak. Setelah putus dengan Rizal, suasana berubah menjadi lebih penuh harapan dan optimisme ketika Karin mulai pulih. Bekerja di restoran dan memperbaiki hubungan dengan teman-teman. Ada juga momen kebahagiaan saat Karin mulai menemukan kebebasan dan kedamaian setelah banyak beban hilang. Lalu ada alur, sudut pandang, dan majas. Novel ini berjudul In Wounded Love mempunyai alur maju karena mengikuti perjalanan Karin yang berusaha mengatasi masalah keluarga, hubungan, percintaan, dan karirnya. Lalu menggunakan sudut pandang orang ketiga, fokus pada perasaan dan pikiran Karin, meskipun kadang ada penggambaran singkat tentang karakter lain seperti Mahen, Rizam, atau Fasya. Lalu majas yang digunakan ada metafora, hidupnya seperti buku yang halaman-halamannya terbalik dengan cepat, mencari akhir cerita yang lebih bahagia. Lalu yang kedua ada simile, rasa sakit itu seperti serpihan kaca yang terus menancap di hatinya. Ada personifikasi, angin sore yang lembut seakan turut merasakan kesedihan di hati Karin. Yang terakhir yaitu hiperbola, Karin merasa seperti dunia runtuh di atas pundaknya, tak ada tempat untuk bersembunyi. Yang terakhir ada amanat. Amanat dari cerita ini adalah bahwa kita harus menghargai diri sendiri dan tidak mengorbankan kebahagiaan hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin, meskipun itu sulit karena memberi kita kebebasan emosional. Selain itu, dukungan dari teman sangat penting untuk melewati masa-masa sulit, karena kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.